Ande-ande lumut. Di sebuah kerajaan yang makmur dan damai di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Sang raja memiliki seorang putra mahkota yang tampan, gagah berani, dan berhati mulia bernama Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun sangat disayangi oleh seluruh rakyat kerajaan karena sifatnya yang ramah dan adil. Namun, sang pangeran merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia ingin menemukan seorang pendamping hidup yang tidak hanya cantik parasnya, tetapi juga tulus hatinya dan berbudi pekerti luhur. Karena keinginan yang kuat itu, Panji Asmara Bangun memutuskan untuk meninggalkan istana secara diam-diam. Ia menyamar menjadi seorang pemuda biasa bernama Ande-ande Lumut. Ia berkelana dari desa ke desa, hidup sederhana dan membantu sesama yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengamati dan mencari seorang gadis desa yang benar-benar memiliki hati yang baik, tanpa terpengaruh oleh status atau kekayaan. Singkat cerita, sampailah Ande-ande Lumut di sebuah desa yang tenang. Di sana, ia tinggal di rumah seorang janda baik hati bernama Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan memiliki 3 orang putri, Kelenting merah dan kelenting hijau yang cantik, namun memiliki sifat iri dan sombong, serta kelenting kuning, putri tiri yang sangat cantik dan baik hati, namun selalu diperlakukan tidak adil oleh ibu dan kedua kakaknya. Kelenting kuninglah yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, sementara kelenting merah dan kelenting hijau hanya bersolek dan bermalas-malasan. Suatu hari, tersebarlah kabar di desa itu bahwa Ande-ande Lumut, seorang pemuda tampan dan kaya raya yang tinggal di seberang sungai, sedang mencari istri. Ia mengundang semua gadis di desa untuk datang menyeberangi sungai dan menemuinya. Tentu saja, kabar ini membuat kelenting merah dan kelenting hijau sangat bersemangat. Mereka segera bersolek dan mengenakan pakaian terbaik mereka, membayangkan akan menjadi istri seorang pemuda kaya. Sebelum berangkat, mereka tak lupa mengejek kelenting kuning yang hanya mengenakan pakaian lusuh. "Hei, kelenting kuning, jangan harap kau bisa bertemu Ande-ande Lumut. Lihatlah dirimu, dekil dan tidak menarik," cibir kelenting merah. "Benar, lebih baik kau tetap di rumah dan cuci piring saja," timpal kelenting hijau dengan nada mengejek. Mbok Rondo Dadapan pun lebih memperhatikan kedua putri kandungnya dan tidak menghiraukan kelenting kuning. Setelah kelenting merah dan kelenting hijau pergi, kelenting kuning merasa sedih namun tetap bertekad untuk mencoba. Ia ingin membuktikan bahwa hatinya lebih baik dari kedua kakaknya. Sesampainya di tepi sungai, kelenting kuning melihat air sungai yang meluap cukup deras. Di sana, tampak seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang menjaga penyeberangan. Yuyu Kangkang menawarkan diri untuk menyeberangkan para gadis, namun dengan syarat yang aneh, ia ingin dicium pipinya sebagai imbalan. Kelenting merah dan kelenting hijau, yang sudah dibutakan oleh keinginan untuk segera bertemu Ande-ande Lumut, tanpa pikir panjang langsung menyanggupi syarat menjijikan itu. Mereka menyeberang sungai satu persatu dengan bantuan Yuyu Kangkang. Ketika giliran kelenting kuning tiba, ia merasa sangat jijik dengan syarat Yuyu Kangkang. Ia tidak sudi melakukan hal serendah itu. Dalam keputusasaannya, ia teringat akan sebuah tongkat kayu biasa yang diberikan oleh mendiang ibunya. Dengan ragu, kelenting kuning memukulkan tongkat itu ke permukaan air sungai sambil memohon pertolongan. Sungguh ajaib, seketika, air sungai yang tadinya meluap menjadi surut dan tenang. Kelenting kuning bisa menyeberangi sungai dengan mudah tanpa bantuan Yuyu Kangkang dan tanpa harus memenuhi permintaannya yang menjijikkan. Yuyu Kangkang merasa marah dan malu karena gagal menjebak gadis baik itu. Sementara itu, di rumah Ande-ande Lumut, para gadis yang telah menyeberang sungai berbaris dengan harapan bisa menarik perhatian sang pemuda kaya. Ande-ande Lumut keluar dan mulai memperhatikan satu persatu gadis yang hadir. Ketika tiba giliran kelenting merah dan kelenting hijau, Ande-ande Lumut menunjukkan raut wajah jijik. "Maafkan aku, wahai para gadis, tetapi aku merasa ada bau amis yang tidak sedap dari tubuh kalian.
Aku tidak bisa memilih kalian sebagai istriku. Kelenting merah dan kelenting hijau sangat terkejut dan malu. Mereka tidak menyangka bahwa Ande-Ande Lumut bisa mengetahui tentang perjanjian mereka dengan Yuyu Kangkang. Mereka menyadari bahwa kesombongan dan keinginan sesaat telah mempermalukan diri mereka sendiri. Akhirnya, tibalah giliran kelenting kuning. Ia berdiri dengan sederhana di antara gadis-gadis lain yang berpakaian mewah. Meskipun pakaiannya lusuh dan wajahnya sedikit kotor karena perjalanan, ada pancaran kebaikan dan ketulusan dari matanya. Begitu Ande-Ande Lumut melihat kelenting kuning, sebuah senyuman tulus terukir di wajahnya. Wahai gadis cantik, siapakah namamu? Nama hamba kelenting kuning, Tuan, jawabnya dengan sopan. Kelenting kuning. Ulang Ande-Ande Lumut dengan tatapan hangat. Engkaulah gadis yang selama ini kucari. Hatimu bersih, tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi. Maukah engkau menjadi istriku? Kelenting kuning sangat terkejut dan bahagia mendengar perkataan Ande-Ande Lumut. Ia tidak menyangka bahwa pemuda kaya yang diidam-idamkan banyak gadis justru memilihnya. Dengan hati tulus, ia menjawab, "Hamba bersedia, Tuan." Saat itulah, Ande-Ande Lumut membuka jati dirinya yang sebenarnya. Ia bukanlah seorang pemuda kaya biasa, melainkan Panji Asmarabangun, putra mahkota dari kerajaan Jenggala. Ia sengaja menyamar untuk mencari seorang istri yang benar-benar tulus dan berhati mulia. Bok Rondo Dadapan, Kelenting Merah, dan Kelenting Hijau sangat terkejut dan menyesali perbuatan mereka selama ini terhadap Kelenting Kuning. Mereka malu karena telah meremehkan seseorang yang ternyata memiliki hati yang jauh lebih mulia. Panji Asmarabangun, Ande-Ande Lumut, membawa Kelenting Kuning kembali ke istana. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Kelenting Kuning yang dulunya seorang gadis desa yang diremehkan, kini menjadi seorang permaisuri yang dicintai dan dihormati oleh seluruh rakyat kerajaan karena kebaikan dan ketulusan hatinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa penilaian yang tulus akan melihat hati dan budi pekerti seseorang, bukan hanya penampilan luar atau kekayaan semata. Kebaikan dan ketulusan hati akan selalu membawa kebahagiaan dan kemuliaan pada hidup.